Saya tuh kenal sudah lama, Pak. Oh. Tetangga. Oh, tetangga. Tetangga sama ahli waris. Jadi almarhum itu sering minta tolong saya dulu kan. Jadi Bapak membelilah ini ya? Ya, saya tolong lah, saya bantu kan ya, saya kan. Pada ahli waris ya. Melepaskan haknya ke Pak Weldy. Nah, jadi dikasihkan Jadi ke saya. Sekarang Pak Weldy yang dirampas oleh PT Wilmar dikasihkan ke saya. Oke. Terus komunikasi yang dengan CEO Wilmar itu apa Pak? Disampaikan di 2023? Izin Bapak, jadi setelah menerima pelepasan hak, tadi juga sudah jelaskan upaya-upaya pendekatan secara politik mungkin sebutnya sudah coba melalui Bapak Presiden waktu itu Bapak Joko Widodo, bahkan pada tahun 2012 pernah mengajukan juga laporan pengaduan ke DPR RI, ke Komisi 2 pada waktu itu Bapak, melalui Bapak Ganjar Pranowo, namun tidak ada tindak lanjut. 2015 upaya politik kita lakukan namun belum membuahkan hasil, sehingga di 2023 Bapak, setelah kami purna, tanpa pernah kami sangka juga Saudara Weldy manggil kami datang ke kantor notaris. Saya tanya ada apa? Bapak, saya berikan kuasa khusus sepenuhnya Bapak, tolong bantu saya. Saya tanya kenapa Bapak Weldy tiba-tiba menyerahkan pada saya? Ya, karena saya mau pulang ke Palembang, bapak saya sakit, jadi saya minta tolong Pak Wayan. Surat kuasa saya berikan ke Pak Wayan. Saya ada 1 bulan lah di Palembang. Jadi memang kami basicnya tidak ada sama sekali lawyer, namun selama ini Saudara Weldy kami kenal sejak tahun 2015 awal, karena kami berdinas kami melalui seorang sahabat juga, seorang yang sudah almarhum. Kemudian mungkin karena sering saya ajak, sering saya nasihati, sehingga memberikanlah kepercayaan penuh kepada saya. Sehingga dari kepercayaan ini pada tahun 2023 di tanggal 4 September 2023 saya coba mengajak Weldy, mari kita coba melakukan test case istilahnya. Kami coba aja, kita datang ke holdingnya Wilmar di Singapura. Datang kami bertiga, saya Weldy didampingi seorang teman yang kebetulan fasih berbahasa Mandarin. Nah, kami didampingi. Hari Selasa kami datang ke kantornya, diterima oleh resepsionis. Namun karena kami tidak ada janji, kami tidak diizinkan menemui yang akan kami temui. Di antaranya adalah legalnya Ibu Tio Lamai. Namun setelah kami ceritakan permasalahan yang kami hadapi, mereka agak kaget. Hari kami suruh nunggu di lobi, kemudian datanglah stafnya mereka. Staf legalnya datang menemui, dibantu penerjemah berkomunikasi bahwa ini adalah permasalahan penyerobotan lahan yang ada di Pontianak oleh PT BPK Bumi Pratama Khatulistiwa, anak perusahaan dari Wilmar. Diterima, kemudian dia meminta berkas. Kami tinggalkan berkas, kemudian 2 hari kemudian kami kembali ke Indonesia, dan pada tanggal 25 September 2023 Saudara Weldy mencoba mengirim permasalahan ini ke media internasional, BBC, kemudian istilahnya di Singapura, kamar dagangnya Singapura, dan kepada Kwok Won Hon Foundation. Ternyata tanggal 11 November direspon oleh mereka, mengirimkan email ke alamatnya Weldy bahwa dia mohon tidak usah mengirim berita itu lagi, kami akan kirim Saudara Darwin Indigo selaku Direktur Wilmar Indonesia yang ada di Jakarta untuk menyelesaikan secara mediasi. Itulah bunyi dari emailnya. Kemudian beberapa hari kemudian Saudara Darwin Indigo mengirimkan email ke Saudara Weldy, berikan waktu kami beberapa waktu untuk mempelajari dan menyiapkan data, nanti kami akan bertemu untuk menyelesaikan masalah ini. Itulah yang terakhir kami terima emailnya. Setelah itu tidak ada bisa berkomunikasi lagi. Kemudian emailnya Saudara Weldy pun yang dia pinjam adalah gunakan keponakannya, terblokir dan tidak bisa dibuka sama sekali. Kami juga tidak tahu, keponakannya juga tidak bisa dihubungi, apakah terjadi tekanan atau apa sehingga tidak bisa. Akhirnya kami coba buka lagi namun tidak bisa. Namun di pertengahan bulan November saya tiba-tiba dihubungi oleh pendamping kami yang dulu ke Singapura itu yang pintar bahasa Mandarin. Rupanya dia dihubungi oleh staf yang dari Mandarin bahwa staf legal dari Wilmar Indonesia
yang bernama, kalau tidak salah saudara Syafi'i, ingin bertemu dengan saya. Saya jawab, kalau mau bertemu, mari kita bertemu secara formal, apakah di kantornya Wilmar atau kami menyiapkan ruangan. Ternyata mereka mengajak bertemu di sebuah tempat di T Square. Tadinya kami menolak, namun karena dia meminta, karena ini penting, hari kami terima. Kebetulan saudara Weldy tidak bisa kami ajak karena orang tuanya pada waktu itu baru meninggal di Palembang. Jadi masih suasana berduka di Palembang. Saya temui saudara Syafi'i. Jadi kami bertemu di sana. Dia membawa rekannya satu, saya juga membawa satu orang rekan. Jadi kami berempat ngobrol di sana. Yang pada intinya tidak mengarah kepada penyelesaian. Namun, mohon maaf, karena kami tidak ada bukti hitam di atas putih, tetapi kami ada saksi. Dia secara terang-terangan menawarkan sejumlah uang. Jadi dia menyampaikan, Pak, saya sudah dapat perintah, mohon maaf, dari pimpinannya dia, mungkin legalnya Bapak, legalnya, kami sudah siapkan uang, mohon maaf, sebesar 50 miliar. Saya tanya, untuk apa uang 50 miliar? Kita bagi 3. Siapa saja? Saya tanya gitu. Sepertiga Bapak, sepertiga saya dengan tim saya, sepertiga pimpinan saya. Mohon maaf Bapak Ketua, memang sebenarnya saya ingin menyebutkan, tetapi mungkin tidak, ya mohon petunjuk arahan dari Bapak Ketua, karena beliau adalah mantan anggota DPR RI yang juga sebagai legalnya Wilmar Indonesia. Nggak apa-apa Pak, ini kan jadi dia menyebutkan namanya, saya dipintahkan Bapak Trimedia Panjaitan. Saya mohon maaf, tadinya tidak tahu siapa itu, karena kami tidak kami buka di webnya itu tidak muncul namanya, karena yang muncul kan namanya yang di internasional. Kami tanya, siapa beliau? Beliau legal saya. Jadi apa petunjuknya? Saya ulangi Pak, 50 miliar Bapak, kita bagi 3. Kenapa saya terima sepertiga? Bapak hentikan mengurus proses ini Bapak. Kaget saya. Saya coba mengendalikan diri, saya coba dengan pelan tadinya, saya tidak akan pernah mundur. Terjadi mungkin dia berkomunikasi, Pak, Bapak 20, 30 kami bagi 2. Kaget saya Bapak. Kemudian secara singkat saya bilang, saya bukan pengkhianat. Saya mantan prajurit, saya disumpah sebagai prajurit. Saya akan berjuang demi membela sahabat saya, saudara saya. Saya butuh duit, tapi saya tidak silap dengan uang 30 miliar. Maaf, 20 miliar. Saya banting tangan di meja, saya tinggalkan pergi. Setelah itu kami putus kontak. Namun beberapa hari kemudian, saudara Weldy dicoba dihubungi dengan yang mendampingi saya, kawan saya. Sebelum saya berpisah di tempat itu, saya ingatkan kawan saya yang mendampingi, kamu sudah kenal saya sejak 2005. Cukup lama kita berteman. Jangan gara-gara ini kamu berkhianat, saya putus hubungan sama kamu. Saya ingatkan. Ternyata setelah saya ketemu di bulan September itu, tanpa sepengetahuan saya, dia mencoba menghubungi saudara Weldy. Mungkin dijelaskan Bang Weldy. Ya, dia bilang, Pak Weldy, terima aja 5 miliar katanya. Begitu. Kata Pak Kasman. Terima aja 5 miliar katanya. Jadi mungkin komunikasinya dengan mereka karena dia tidak sanggup menembus saya, dia memaksa agar saudara Weldy terima saja 5 miliar. Tadi kan dia menyogok saya 20. Karena dia melihat Weldy dalam kondisi gini, udah dia 5 miliar aja mungkin cukup. Jadi itu yang tanggal 23 yang kami alami. Disitulah semakin meyakinkan kepada kami, saya yang membantu Weldy meyakinkan bahwa ini adalah hak milik sah yang Weldy. Karena dengan upaya seperti itu dia sampai mau menyuap saya seperti itu. Dan kemudian atas keyakinan itulah kami mencoba setelah 2003. Kami mencoba juga kemarin beberapa kali melalui jalur politik ke pemerintahan, namun kami selalu buntu di tengah perjalanan. Ya karena seperti yang dialami saudara Weldy juga, mohon maaf, ujung-ujungnya selalu uang Bapak.